Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Semoga urusannya selalu dipermudah ya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi seperti biasa jangan terlalu dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Jadi aku harap teman-teman bijak ya mendengar reading aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu dan dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kita lihat di sini ada apa. Di sini kamu lebih ya meningkatkan keuangan. Nah, ada juga yang lagi fokus di karir. Jadi ada sesuatu yang sedang kalian kerjakan dan itu sedang tentang peningkatan finansial kalian ya. Nah, aku lihat di sini ada seseorang yang ingin minta maaf nih. Seseorang menyesal dan ingin minta maaf. Ada yang mau minta maaf dan berkomunikasi kembali. Mungkin beberapa dari mereka yang ingin komunikasi dengan kamu itu melalui chat, bisa jadi mungkin tanya kabar dulu, ya. Kayaknya orang di masa lalu deh, tanya kabar dulu, terus ya ngomong-ngomong. Akhirnya nanti mungkin pada akhirnya dia akan mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan dalam hatinya. Jadi ada seseorang di masa lalu yang ingin datang untuk minta maaf, ingin berkomunikasi lagi sama kamu. Dan di sini seseorang itu lagi rindu sama kamu. Seseorang itu lagi memikirkan kamu. Pantesan dia ingin komunikasi lagi. Ya. Jadi siapapun yang berhubungan dengan kalian, jadi aku lihat ada gambaran ada seseorang di masa lalu yang pernah mungkin membuat kalian terluka, menyakiti atau mengghosting. Ya. Di dalam benaknya dia itu saat ini adalah ingin bertemu, ingin minta maaf, ingin berkomunikasi kembali, karena ada perasaan rindu, ada memori yang selalu dia ingat terhadap diri kamu. Tapi dia lagi mencoba menstabilkan dirinya. Dia mencoba selain menstabilkan diri itu kayak lagi ngumpulin tenaga atau mengumpulkan power tentang tenang gitu. Kalau gegabah nih nanti hasilnya nggak baik nih, nggak bagus gitu. Ya, makanya sekarang dia lagi mencoba menyeimbangkan dirinya dulu, menstabilkan dulu hatinya sampai terkumpul keberaniannya, baru mungkin dia akan datang. Ya, kerinduan dia itu terhadap kamu itu setelah dia sadar ketika dia jauh dari kamu, ternyata kamu itu membuat dia itu nyaman. Nah, di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk datang ke kamu. Jadi yang terlihat ada seseorang di masa lalu yang ingin terkoneksi kembali dengan kamu, yang lebih jelasnya sih ingin minta maaf ya, seperti itu. Jadi ada penyesalan yang ingin penyesalan terhadap diri kamu karena telah menyakiti hati kamu gitu. Atau beberapa dari kalian yang mungkin ada yang energinya sudah terjadi ya, ada seseorang yang mungkin kemarin yang sudah rekonsiliasi, ada seseorang yang ingin menyampaikan permintaan maafnya, terus terjadi komunikasi karena
dia rindu sama kamu. Akhirnya kalian baikan. Nah, di sini balikan lagi, bersama lagi, dan terjadi kestabilan, keseimbangan dalam suatu hubungan. Dan ada kenyamanan ketika sekarang kalian bersama. Ya. Di sini seseorang ingin datang, ingin menawarkan perasaannya lagi ke kamu. Karena ada perasaan. Nah, di dalam diri dia tuh kayak ada perasaan selain merasa bersalah tadi ya, energi yang di atas itu. Dia kayak jauh dari kamu itu selama dia nggak bersama kamu. Seperti kayak, aduh aku tenggelam nih tanpa kamu gitu. Lebihnya kayak gitulah ya. Jadi ada keinginan untuk menawarkan kembali nih cintanya sama kamu, sayangnya sama kamu gitu. Jadi dia ingin menawarkan perasaannya ke kamu, dan di sini ada kegagalan. Aku lihat ada kesepian ya, merasa ditinggalkan, sendirian. Jadi beberapa dari mereka di luar sana mungkin ada yang sudah tertarik nih sama mereka, tapi akhirnya mereka nggak bisa memutuskan untuk bersama ya, bersama orang yang suka sama mereka, karena pikirannya itu masih terpaut sama kamu. Jadi hanya meratapi kamu, menyesal ya. Nah, kemudian di sini ketika membandingkan antara kamu dengan yang satunya. Jadi aku lihat ada energi seseorang ini sudah move on. Bukan move on ya, seseorang ini udah meninggalkan kamu. Jadi dia mencoba peruntungannya entah dengan orang lain atau dengan kehidupannya. Tapi akhirnya itu membuat dia berpikir lagi. Ternyata nyamannya itu cuma sama kamu. Nah, aku lihat juga ada gambaran tentang kalian itu ada yang beberapa terkoneksi dengan seseorang yang narsis, atau yang senengnya itu ngumpul sama teman-temannya, ya. Cuman yang aku lihat ketika dia pulang ke rumah atau ketika dia kembali ke kehidupan nyatanya, di situ dia ingat sama kamu. Aduh, kok sepi banget ya tanpa kamu. Jadi kayak dia itu bisa menemukan satu titik di suatu keramaian atau bersama dengan teman-temannya, tapi ternyata dia nggak bisa mendapatkan kebahagiaan sama seperti ketika dia bersama kamu. Ya, jadi memang ada perasaan sepi, penyesalan membuat dia itu jadi kesepian banget. Nah, beberapa dari mereka memandang kamu itu adalah wanita yang smart, mandiri. Ini gambaran tentang karakter ya. Melihat kalian itu adalah tipe yang mandiri, smart, terus dia itu tidak apa ya, sebenarnya ada sih gambaran tentang arogannya ya. Kalau lagi marah atau yang wah menggebu-gebu banget. Tapi ketika sebenarnya kalau lagi baik ya, dia itu baik banget, cinta banget, melo, ya bucin gitulah. Ya, bisa seperti itu. Sebenarnya kalau nah, itu yang membuat itu dia menjadi rindu dalam diri dia terhadap kamu. Karena dia berharap di sini kamu itu masih menunggu dia. Dia berharap kamu bisa menerima cinta dia kembali. Terus dia berharap kamu masih stay cool nih di tempatnya. Jika suatu saat dia datang, dia berharap kamu masih membuka pintu hati kamu untuk dia. Ya, dia menyesal banget dalam situasi sekarang ini. Nah, di sini aku lihat kamu itu sedang berpikir. Kamu nggak mau sembarangan. Kamu defensif sekarang ya terhadap seseorang tersebut. Kayak bagaimanapun perasaan penyesalan dia itu terhadap kamu, kalaupun dia ngajak bertemu, ngajak balikan. Jadi kamu itu nggak mau sembarangan ingin datang, ingin ketemu gitu. Coba diingat lagi apa yang sudah kamu lakukan kepada aku gitu. Jadi kamu itu mencoba untuk defensif di sini, memikirkan ulang ya, mengingat balik apa yang pernah terjadi antara kamu dan dia. Jadi kamu itu ada kemantapan dalam diri kamu tentang sebuah penolakan dulu, ya. Kamu ingin ada pencapaian-pencapaian kamu. Kamu udah dapatkan, tiba-tiba dia datang lagi, dan itu tidak serta-merta membuat kamu itu senang, tidak serta-merta membuat kamu itu jadi bahagia gitu. Apalagi trauma yang sudah pada move on ya, atau yang sudah pada sama-sama seseorang yang baru. Jadi ini bukan sesuatu yang gampang buat kamu menerima dia kembali atau sekedar bertemu. Nah, sepertinya di sini kamu mikir-mikir nih. Jadi ada inisiatif keinginan dia untuk datang kepada kamu. Nah, di sini kamu juga berpikir. Jadi beberapa dari mereka mulai ya
bukan mulai ya, mungkin udah sering stalking kalau aku lihat. Lagi ngumpulin kekuatan, ya. Mereka lagi ngumpulkan kepercayaan diri untuk bisa menyatakan perasaannya kembali kepada kamu. Jadi gunakan intuisi kamu, perhatikan. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu ya diberikan intuisi yang tajam untuk mengetahui apa nih kode-kode alam atau rasa-rasanya seperti apa nih. Ya, tanda-tandanya seperti apa gitu. Jadi harusnya terus mempertajam lagi intuisi. Jadi mungkin kadang-kadang kamu mungkin mimpi nih. Nah, ini artinya apa? Ya, mungkin tiba-tiba perasaan kamu nggak enak, biasanya seperti itu. Itu bisa jadi suatu pertanda, ya. Jadi eh, kayaknya dia bakal datang nih, memberanikan diri sebentar lagi, atau nggak terlalu lah ya muluk-muluk tentang cinta juga sebentar lagi. Dia itu bisa jadi ingin berkomunikasi dulu sama kamu, ya. Baru kemudian mengutarakan isi hatinya. Nah, beberapa dari kalian mungkin memang belum terlalu ingin ya berurusan sama seseorang yang di masa lalu. Jadi cintai diri kamu terlebih dahulu. Ya, kalau memang belum terlalu ingin berurusan, healing lebih banyak ya, mengikuti apa yang sedang ingin kamu dapati saat ini. Ya, buat diri kamu bahagia senyaman mungkin, apapun keputusan kamu, yang penting kamu nyaman. Karena yang paling tahu cara berbahagia itu adalah diri kamu sendiri. Karena hidup itu adalah pilihan kamu. Kamu yang berhak memilih untuk bahagia dan untuk terus galau, ya. Jadi kemudian di sini eh, cepat atau lambat, tapi sepertinya energinya itu cepat ya. Seseorang itu ingin terkoneksi sama kamu, ya. Nah, beberapa dari kalian mungkin ada yang lagi seneng-senengnya nih sekarang, lagi dengerin musik, ya. Jadi bahagiakan diri kamu karena keputusan ada di tangan kamu sendiri. Semoga itu adalah yang terbaik. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Dadah.